warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempersembahkan video VR yang berjudul Legend Tuban Warisan Rasa Warisan Budaya. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Risa Azahro Lotfianti dengan akhiran 042, kemudian ada Hanun Safiatus Sadiyah dengan akhiran 048, dan untuk saya sendiri Yofitriana dengan akhiran 055. Kemudian di sini kami menampilkan yaitu berupa video Legend minuman favorit berbuka bahan minuman berasal dari buah siwalan. Kemudian di sini kelompok kami juga memberikan video wawancara berupa barcode yang bisa di-scan. Kemudian di sini ada praktikum uji alkohol pada Legend dan tuak. Baik, saya akan bacakan hipotesis. Semakin lama proses fermentasi berlangsung pada Legend hingga menjadi tuak, maka semakin tinggi kadar alkohol yang terbentuk dan semakin rendah kadar salinitas Brix yang terukur. Kemudian di sini ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu alkoholmeter, jumlahnya 1 buah, refraktometer 1 buah, gelas ukur 100 ml 1 buah, gelas kimia 50 ml 1 buah, Legend 110 ml, tuak 110 ml. Kemudian di sini terdapat langkah kerja. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, menuangkan Legend ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml, memasukkan alkoholmeter ke dalam gelas ukur hingga ke dasar lalu memutarnya searah jarum jam, kemudian melepaskan alkoholmeter hingga mengambang dan baca skala yang ditunjukkan lalu dicatat hasilnya, kemudian meneteskan aqueous di atas prisma untuk mengkalibrasi refraktometer, kemudian ada meneteskan Legend di atas prisma, kemudian juga ada melihat lubang refraktometer salinitas dan mencatat skalanya, dan yang terakhir mengulangi langkah 2 hingga 7 untuk sampel tuak dan catat hasilnya. Untuk pembahasan, sampel Legend yang diuji menunjukkan kandungan alkohol sebesar 0% dengan kadar Brix sebesar 19,0%, menunjukkan bahwa nira kelapa tersebut masih segar dan belum mengalami proses fermentasi. Kadar Brix yang tinggi menunjukkan tingginya konsentrasi gula terlarut nira segar, memiliki kadar gula tinggi di awal dan kemudian menurun seiring waktu saat gula dikonversi menjadi etanol. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu berbeda halnya dengan tuak yang menunjukkan kandungan alkohol sebesar 10% dan kadar Brix sebesar 10,0%. Hasil ini mencerminkan bahwa sebagian besar gula dalam nira telah dikonversi menjadi etanol melalui proses fermentasi alkohol. Terjadi penurunan konsentrasi gula sebagai akibat dari aktivitas mikroorganisme fermentatif yang tidak hanya menghasilkan alkohol, tetapi juga dapat mempengaruhi mikrobiologi produk akhir. Pembahasan yang selanjutnya yaitu perbedaan mencolok antara Legend dan tuak dalam hal kadar alkohol dan kadar Brix, memperjelas bahwa fermentasi alami nira tidak hanya mengubah komposisi kimia, tetapi menentukan stabilitas produk serta potensi risikonya sebagai minuman konsumsi. Nah, kesimpulannya adalah terdapat perbedaan kadar alkohol antara Legend dan tuak. Kadar alkohol pada tuak lebih tinggi dibandingkan dengan Legend. Hal ini menunjukkan bahwa proses fermentasi yang berlangsung pada tuak telah menghasilkan etanol dalam jumlah yang lebih besar. Terdapat perbedaan kadar salinitas antara Legend dan tuak. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kadar salinitas tuak lebih tinggi dibandingkan Legend. Peningkatan salinitas ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan komposisi zat terlarut selama proses fermentasi. Kemudian terdapat peta persebaran Legend Jawa Timur. Yang pertama terdapat pada area Tuban. Legend dan toak merupakan minuman khas yang sangat populer di Tuban. Tradisi minum toak dikenal dengan sebutan niti, yaitu kebiasaan berkumpul untuk minum toak bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu terdapat pada area Bojonegoro. Meskipun tidak sepopuler di Tuban, Bojonegoro juga memiliki tradisi konsumsi Legend dan toak, namun persebarannya lebih terbatas. Kemudian juga terdapat
di area Lamongan. Lamongan yang terletak di antara Gresik dan Tuban juga memiliki tradisi pengelolaan air nira menjadi legen dan toa. Dan yang terakhir terdapat di area Gresik. Gresik dikenal sebagai salah satu daerah penghasil legen. Getah pohon siwalan yang banyak tumbuh di Gresik dimanfaatkan untuk menghasilkan minuman legen yang segar dan manis. Berikut merupakan gambar dari buah legen yang sudah diproses menjadi toa dan juga legen. Dan untuk manfaat legen dan toa sendiri ini terdapat kaya elektrolit alami, sumber probiotik ringan jika sedikit fermentasi, antioksidan dan antiinflamasi, potensial sebagai bioetanol, dan yang terakhir yaitu fermentasi menghasilkan etanol alami. Kemudian terdapat juga ethno-socio-scientific issue. Yang pertama yaitu kemurnian dan keaslian produk. Isu kejujuran dalam menjual legen murni tanpa oplosan. Kemudian fermentasi tradisional versus keamanan pangan. Proses pembuatan tuak menggunakan bahan alami, jatuh, cuka, tetapi perlu perhatian terhadap aspek kesehatan. Kemudian ketergantungan musiman. Produksi legen tergantung musim. Ini menyangkut ketahanan ekonomi lokal dan ketersediaan bahan baku alami. Kemudian manfaat kesehatan tradisional versus pembuktian ilmiah. Legen dipercaya menyembuhkan kencing batu dan pegal-pegal, tapi butuh kajian ilmiah untuk lebih lanjut. Nah, berikut merupakan sains asli masyarakat. Toa diberi jatuh dan babatan sama ditambahi cuka 1 sendok, sedangkan legen murni dari pohon siwalan. Untuk sains ilmiahnya, penambahan kayu juwet dan babatan serta sedikit cuka untuk mempercepat proses fermentasi. Kayu juwet dan babatan sebagai mikroorganisme alami. Kemudian terdapat SDGs, yaitu Sustainable Development Goals. SDGs 3, kehidupan sehat dan sejahtera. Eksplorasi terhadap legen sebagai minuman alami menunjukkan potensi besar dalam mendukung kesehatan masyarakat. Legen dipercaya secara tradisional dapat membantu mengatasi penyakit seperti kencing batu dan pegal-pegal. Meskipun klaim ini masih bersifat empiris, ia menunjukkan peluang riset lebih lanjut dalam bidang pengobatan tradisional yang berbasis tanaman lokal. Di sisi lain, perhatian juga perlu diberikan pada konsumsi tua yang mengandung alkohol, karena berisiko terhadap kesehatan jika tidak diawasi atau disalahgunakan. Upaya peningkatan kualitas dan edukasi terkait manfaat maupun bahaya minuman fermentasi merupakan langkah menuju masyarakat yang lebih sehat dan sadar gizi. Kemudian terdapat juga dalam SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tradisi menyadap pohon siwalan untuk menghasilkan legen dan tuak merupakan sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah pedesaan dengan pengolahan yang lebih higienis, inovatif, dan dikemas secara menarik. Produk turunan dari legen dapat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi di pasaran. Ini membuka peluang usaha kecil berbasis potensi lokal dan meningkatkan taraf hidup petani atau pengrajin siwalan. Rekomendasi untuk mengembangkan UMKM lokal berbasis legen menjadi bagian dari upaya penciptaan pekerjaan layak yang berkelanjutan. Yang selanjutnya masuk juga ke dalam SDG 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Produksi legen murni tanpa campuran air atau bahan lain merupakan bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumennya. Sayangnya, beberapa penjual masih mencampur legen dengan air demi keuntungan lebih, yang bisa menurunkan kualitas dan merusak kepercayaan pasar. Maka, penting untuk mengedukasi masyarakat agar menjaga keaslian produk dan menerapkan praktik produksi yang bersih, aman, dan jujur. Selain itu, proses fermentasi tuak perlu diawasi agar tetap berada dalam batas wajar secara sosial dan kesehatan. Dan yang terakhir terdapat pada SDG 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Musim sangat mempengaruhi jumlah air legen yang dihasilkan pohon siwalan.
Saat musim kemarau, produksinya melimpah, namun saat musim hujan, produksinya menurun drastis. Hal ini menunjukkan betapa sensitifnya produksi lokal terhadap perubahan iklim. Diperlukan strategi adaptasi seperti pencatatan pola panen, pengolahan hasil saat musim panen tinggi, misalnya menjadi sirup legen atau es legen beku, serta edukasi petani tentang konservasi pohon siwalan agar tetap produktif secara jangka panjang. Nah, di sini terdapat gambar buah legen atau siwalan. Kemudian di sini juga terdapat gambar dari minuman tua itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian persembahan dari VR kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.